Saya harap kita semua dalam keadaan baik, ya, terutama jiwa kita dan hati kita dalam keadaan baik. Ya, saya nggak bosan-bosan. Setiap kali saya dapat kesempatan untuk berbicara, saya selalu mengingatkan ini, saudara ya. Biarlah melewati musim yang unik ini. Ini memang sebuah musim yang unik ya. Kita semua mungkin kalau ditanya tahun lalu atau sebelumnya, mungkin nggak ada satu orang pun yang kepikiran bahwa tahun ini tuh akan terjadi seperti ini, betul nggak saudara ya? Ini sebuah pengalaman yang unik, sebuah pengalaman yang mungkin terjadi sekali seumur hidup, tapi bukan berarti ini jadi yang paling susah, karena saya percaya hari-hari akhir akan makin jauh lebih sulit, ke depan akan ada corona-corona lain yang mungkin jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada sekarang, gitu ya. Tapi himbauan saya saudara, kalau saya boleh mengingatkan kepada kita, melewati musim yang unik ini jangan sampai kita tuh gagal merenungkannya. Saudara ya, ada sebuah pepatah Yunani kuno yang berkata seperti ini, hidup yang tidak pernah direnungkan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa ngelewatin proses atau masalah seberat apapun itu nggak akan ngerubah kita kalau kita ini gagal merenungkannya. Gitu ya, saudara ya. Jadi saya harap kita melewati musim ini kita dapat selain pengalaman yang berharga juga perenungan-perenungan yang berharga. Gitu ya, perenungan-perenungan yang berharga yang bisa membantu kita untuk mengkalibrasi hati kita, menyusun ulang hidup kita, sehingga saya percaya melewati musim ini kita keluar kehidupan kita dan pribadi kita akan menjadi pribadi yang dirubahkan jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin saudara? Karena percuma ya, kayaknya sayang sekali kalau kita melewati musim ini, lalu misalnya tahun depan ini semua selesai, kita keluar dari musim ini, kita tidak belajar apa-apa. Kita menjadi manusia yang sama sekali nggak diubahkan. Saya rasa musim ini tuh akan menjadi sebuah uang sekolah yang terlalu mahal untuk kita sia-siakan. Setuju saudara? Ini karena mungkin kalau ngomong amin agak engep ya, angguk-angguk aja gini saudara ya. Ya. Ini lumayan nervous saudara, pertama kali setelah sekian lama berdiri kembali bersama-sama dengan saudara di sini ya. Oke? Jadi yang pertama itu saya nggak bosan-bosan untuk saya ingatkan kepada saudara untuk jangan sampai kita gagal merenungkan musim ini dengan baik. Saya kok percaya Tuhan mengerjakan banyak hal-hal tuh yang mulia, yang berharga ya lewat musim ini. Dan kalau kita bisa mendapatkan perenungan-perenungan yang dalam, perenungan-perenungan yang baik, saya percaya kita keluar musim ini kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Nah, sekedar informasi mungkin minggu lalu Pak Michael udah sedikit intro gitu ya. Jadi kita kurang lebih mulai 2 bulan yang lalu ya, kita memulai sebuah program pemuritan gitu ya, belajar bersama gitu ya. Yang memang kita mulai dari Korlit dan Gembala Sektor dulu ya, dan ada beberapa Gembala Komsel yang tertarik untuk ikut. Waktu itu kita juga buka Division Night untuk join gitu ya, bernama Gospel in Life gitu ya. Kita menggunakan referensinya bahan pemuritan dari Timothy Keller gitu. Nah ya, ini yang saya harapkan, yang kami harapkan di tempat ini akan menjadi bahan pemuritan yang sama yang akan kita lakukan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus ya, sebagai satu komunitas gitu ya. Jadi memang ini kita mulainya karena ini kan pemuritan saudara ya, hafruta. Memang tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang terlalu besar. Makanya kemarin kita mulai dari Gembala Sektor dulu dan beberapa leaders di tempat ini. Nah harapannya ini feedbacknya cukup baik ya, berjalan kurang lebih 2 bulan feedbacknya cukup baik. Nah harapannya kita akan bisa memulai batch-batch berikutnya ya, batch-batch berikutnya, dan juga yang paling penting adalah supaya Gembala Sektor dan Gembala Komsel itu bisa juga melakukan hal yang sama dengan semua jemaatnya di tempat ini. Nah ini kita akan untuk beberapa bulan ke depan kita akan jadikan sebagai acuan pemuritan kita bersama ya, termasuk di khotbah mingguan gitu ya. Tentunya kita khotbah mingguan nggak akan khotbah yang 100% sama dengan ini gitu ya, tapi khotbah mingguan pun kita akan pakai atau kita gunakan untuk benar-benar memperlengkapi kita semua supaya kita semua bisa belajar bersama, bertumbuh bersama dan dapat perspektif yang sama ngelewatin musim ini gitu ya. Nah ini bukunya, ini karena mungkin saat ini bookstore-nya belum buka lagi di depan ya saudara ya, saya nggak tahu, mungkin hopefully bisa cepat bookstore dan cafe buka lagi di depan, tapi selama belum buka, kalau ada Gembala Komsel di tempat ini, mungkin yang mau beli buku ini untuk mulai dipakai dengan jemaatnya atau fasil-fasil ya Komsel, itu mungkin bisa hubungin kantor ya, bisa hubungin kantor sekretariat, karena saya percaya kita punya stok buku ini gitu ya. Sementara bisa hubungin Gembala Sektornya atau bisa hubungin ke sekretariat untuk membeli buku ini dan melakukan pemuritan bersama-sama dengan jemaat saudara. Ini buku yang luar biasa yang menguatkan kita. Nah,
di bab pertama dan kedua ya buku ini, program pemuritan ini kita fokus dengan hati gitu ya. Jadi minggu lalu Pastor Michael udah sempat membuka sedikit ya berbicara tentang hati. Kenapa kita ini memulai dengan hati? Saudara ya, kenapa? Karena kita ini mesti tahu bahwa dari dulu sampai sekarang ya masalah utama kita itu adalah masalah hati. Ya. Alkitab itu mengingatkan kepada kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ya. Alkitab nggak pernah bicara seperti ini, jagalah keuanganmu dengan segala kewaspadaan. Alkitab nggak pernah bilang jagalah komunikasimu dengan segala kewaspadaan, jagalah bisnismu dengan segala kewaspadaan, enggak. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa medan peperangan kita yang utama, problem kita yang utama, itu adalah di dalam hati kita, ya. Jadi kita melewati musim seperti ini, kita manusia ya, saat kita ini menghadapi badai kehidupan, kita ini suka jadi gagal fokus, ya. Kita suka menghadapi situasi seperti ini, kita kira masalah utama kita itu adalah masalah keuangan kita. Kita kira masalah utama kita itu adalah masalah keluarga atau kesehatan kita. Tapi kita lupa, setiap masalah di dalam hidup ini, akarnya yang utama dan pertama, itu adalah berasal dari masalah hati kita. Contoh saudara ya, masalah antar sesama. Let's say kita punya problem dengan istri kita punya problem dengan suami kita punya problem antar pelayanan satu sama lain, konflik. Yakobus 4 berkata seperti apa? Kenapa terjadi perselisihan di antara kamu? Kenapa terjadi pertikaian di antara kamu? Bukankah karena keinginan di dalam hatimu? Alkitab nggak bilang seperti ini. Oh iya, kita ini suami istri punya masalah itu karena problem komunikasi. Ya betul sih, mungkin secara teknis ada problem komunikasinya. Oh iya, kita di antara pelayanan ini, antara tim pelayanan ini nggak bisa kompak karena kita ini kurang huddle, kurang hangout. Ya secara teknis betul sih, tapi Alkitab tuh ngasih kepada kita diagnosa yang lebih dalam, gitu ya, bahwa setiap masalah yang kita alami di dalam dunia ini akarnya itu adalah karena hati kita. Masalah yang ada di hati kita. Kenapa sih kok orang itu punya masalah keuangan? Gitu. Apakah karena orang itu nggak tahu bahwa pemasukan kalau dikurangi pengeluaran itu nggak boleh minus? Saya rasa kita semua di sini tahu ya, pasti ya. Bahwa kita itu tidak boleh spending lebih daripada kita ini, penghasilan kita itu berapa. Kita semua itu tahu. Tapi kenapa banyak di antara kita yang masih mengalami problem keuangan? Yang masih terjerat di dalam hutang. Kenapa? Masalahnya itu adalah karena Alkitab berkata, karena hati kita yang mencintai dan memberhalakan uang. Jadi saudara ngerti ya, setiap masalah yang ada di dalam hidup ini, kalau kita tarik akarnya, masalah utamanya itu ada di dalam hati kita. Jadi ingat, kita mulai dari itu, bahwa hati kita adalah sumber kehidupan kita. Masalah utama kita adalah hati kita yang terkontaminasi dengan dosa. Dan kita juga harus ingat bahwa dari dulu sampai sekarang, agenda utama Tuhan, dan yang Tuhan paling inginkan di dalam hidup kita, adalah hati kita. Nah, jadi hari ini saya kasih tema sharing saya itu redefining sin gitu ya, atau bahasa Indonesianya itu mendefinisikan ulang dosa. Nah, kita akan melihat apa sih sebenarnya dosa itu, bagaimana hubungannya itu dengan hati kita ya. Kalau saya tanya kepada saudara sekarang, dosa itu apa sih? Mungkin kebanyakan dari antara kita akan bilang seperti ini, oh dosa itu saat kita menyakiti sesama kita. Setuju ya? Dosa itu saat kita mencuri, saat kita berbohong, saat kita gosip, saat kita menfitnah. Gitu. Oke, jadi lawannya daripada dosa itu apa? Mungkin kita akan bilang, oh lawannya daripada dosa itu adalah perbuatan baik, ibadah, doa, pelayanan. Mungkin secara umum kita punya pemikiran seperti itu bukan? Saat kita bicara tentang dosa, yang ada di pikiran kita adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu saat kita bilang baik itu apa? Kudus itu apa? Lalu yang ada di dalam pikiran kita adalah perbuatan-perbuatan baik, melayani dan segala macam. Nah, kita akan lihat hari ini ya dari sebuah perumpamaan yang menurut saya salah satu perumpamaan yang paling penting di Alkitab, itu bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita tuh definisi dosa yang jauh berbeda daripada apa yang selama ini kita pikirkan. Ya, bahwa dosa itu tidak berbicara tentang perbuatan, tapi dosa itu berbicara tentang hati kita. Nah, hari ini kita justru akan melihat bagaimana justru perbuatan baik kita itu bisa menjadi dosa yang begitu jahat di mata Tuhan kalau kita melakukannya dengan hati yang keliru,
atau dengan motivasi yang keliru. Oke, kita sama-sama buka di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, cukup banyak hari ini. Saya akan bacakan buat saudara, saudara mungkin bisa mengikuti di multimedia ya. Multimedia mungkin bisa bantu ya untuk di next kalau saya udah lewat bacanya. Oke, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, ini yang bagian keduanya, perhatikan baik-baik. Selama ini kita melihat anak yang hilang cuma satu ya saudara ya, yaitu anak bungsu yang pergi keluar rumah. Nah, kita akan hari ini mungkin fokusnya lebih banyak kepada anak yang kedua, yaitu anak sulung. Ayat ke-25 berkata seperti ini. Tetapi, perhatikan baik-baik, anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, kita lihat backgroundnya sama-sama ya cerita ini ya. Jadi kalau kita ini baca Lukas 15 ya, the whole chapter ya saudara ya, semua pasal ya Lukas 15. Ya Lukas 15 itu berisi 3 perumpamaan
Ya, yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, kalau saudara ingat ada seorang gembala punya seekor domba, ya lalu ada satu ekor dombanya yang hilang. Gembala itu taruh 99, ya lalu dia cari satu ini sampai dapat sehingga gembala ini bisa pulang bersama-sama dengan 100 dombanya utuh. Oke? Lalu yang kedua itu koin yang hilang. Ya, sebuah perumpamaan dirham yang hilang. Ya, bagaimana ada sebuah koin yang berharga itu hilang, lalu yang mempunyai rumah itu cari koin itu sampai dapat menemukan. Nah, lalu perumpamaan yang ketiga dari pasal ini itu berbicara tentang ini. Tentang seorang perumpamaan yang hilang. Ya, nah apa artinya? Ya, kenapa Tuhan Yesus itu ngasih perumpamaan-perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang koin yang hilang, lalu yang terakhir ini anak yang hilang. Di dalam pasal Lukas 15 ini apa? Yaitu untuk menggambarkan kepada manusia ya bagaimana manusia itu telah terhilang dan meninggalkan Allah ya, dan bagaimana Allah itu datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Itu tujuan dari pasal ini. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Nah, kita mesti tahu Saudara, pada zaman Tuhan Yesus ya, setiap kali Tuhan Yesus itu pergi pelayanan, ya setiap kali Tuhan Yesus itu berkhotbah, di jemaatnya Tuhan Yesus ya, di audiensnya ya, orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus itu selalu dibagi menjadi dua kelompok. Selalu. Kalau saudara ngikutin ceritanya mulai dari awal hingga akhir ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya. Selalu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang saya akan sebut kelompok yang diwakilkan dengan si anak bungsu ini. Yaitu kelompok orang-orang dalam tanda kutip berdosa. Yaitu siapa? Pelacur, pemungut cukai ya, penjahat-penjahat, ya orang-orang seperti Sakeus, orang-orang seperti Maria Magdalena dan lain-lain, yaitu orang-orang yang dalam tanda kutip itu pendosa, diwakili oleh anak bungsu. Ya, lalu ada kelompok yang kedua, ya, yaitu siapa? Yaitu kebalikannya dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang yang saleh, orang-orang beragama, orang-orang yang dalam tanda kutip taat ibadah, yang diwakili oleh kaum Farisi dan kaum Saduki. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang udah istilahnya roti dan menteganya itu di gereja, tahu luar dalam Alkitab, gitu ya saudara, taat melayani. Ini gerombolan hamba-hamba Tuhan yang diwakilkan oleh anak sulung. Nah, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus itu sedang ngasih kepada kita sebuah gambaran ya, bahwa ada dua cara. Perhatikan baik-baik ya. Ada dua cara untuk kita ini bisa kehilangan Tuhan. Atau ada dua cara untuk kita ini bisa jadi anak yang hilang. Oke? Ada dua cara untuk kita ini menolak Tuhan. Yang pertama itu anak bungsu, ya, yang digambarkan dengan anak bungsu itu, yaitu caranya adalah gini. Dengan kita ini menolak Tuhan, meninggalkan Dia, ya, lalu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Dia, hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Itu yang digambarkan anak bungsu. Tapi mungkin yang selama ini kita ini suka jarang fokus, mungkin selama ini kita ini jarang lihat, yaitu ada cara kedua untuk kita juga bisa hilang, ya. Kalau yang pertama itu hilang keluar rumah, gitu ya, meninggalkan Tuhan, jelas hilangnya saudara, meninggalkan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak sendiri. Yang kedua anak sulung ini hilang di dalam rumah, justru hilang dengan cara mentaati Tuhan dan berusaha mengontrol Tuhan dengan segala perbuatan baik kita. Nah, kita sama-sama coba renungkan ya. Jadi hari ini saya akan sharing sesuatu yang basic, tapi saya harap kita ini semua dapat sebuah perenungan yang dalam. Karena ini berbicara tentang hati. Perhatikan baik-baik, anak bungsu itu berbicara kepada gini. Anak bungsu itu berbicara kepada kita, ya, yang kita ini hidup, kita ini mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita ini mau menikmati segala benefit Tuhan. Kita mau menikmati segala kebaikan Tuhan. Tapi kita sama sekali gak peduli sama Dia. Kita sama sekali gak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kita sama sekali gak mau hidup menuruti apa yang Tuhan mau. Kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Tapi kita marah saat Tuhan tuh gak berkatin kita. Kita marah saat Tuhan tuh gak kasih kita benefit-benefitnya. Kita setiap hari kita mau hidup menikmati segala apa yang Tuhan beli. Wah, Tuhan berkati aku, puji Tuhan. Punya bisnis sukses, puji Tuhan. Punya usaha diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau melayani Tuhan, wah tunggu dulu, enggak. Jadi orang Kristen, wah, udah, jangan terlalu ekstrim lah, jangan terlalu fanatik, enggak. Hidup, aku mau hidup seenakku sendiri. Tapi aku mau menikmati apa yang Tuhan bisa berikan kepada aku. Itu gambaran anak bungsu. Nah kalau misalnya kita bisa lihat ya, salah satu perumpamaannya,
yang Tuhan berikan, yaitu satu pasal sebelumnya. Di Lukas 14, kita sama-sama buka ya. Multimedia mungkin bisa bantu saya. Lukas 14, ayat 15 sampai 24. Lukas 14, ayat 15 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.'" Ayat 18, perhatikan baik-baik. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan, sorry, aku gak bisa datang." Ayat 19, yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong-lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Stop sampai di situ. Kita lihat ya. Kita lihat apa yang membuat orang-orang ini berdalih daripada Tuhan. Apa? Yang pertama, apa saudara? Dikasih ladang. Dikasih berkat sama Tuhan, betul enggak? Dikasih berkat bisnis, mungkin ladang itu kan menggambarkan berkat. Kita dikasih bisnis sama Tuhan, kita dikasih kekayaan sama Tuhan. Lalu justru berkat itu yang membuat orang ini bilang, "Sorry, aku harus ngurus ladangku, aku gak bisa datang." Lalu yang kedua berkata apa? Tentang apa? Dikasih sebuah, mungkin mirip ya, usaha, lembu. Gitu ya, orang ini berkata, "Sorry, aku sekarang punya 5 pasang lembu, aku harus kerja. Aku harus pakai lembuku ini untuk bekerja di ladang, sorry aku gak bisa datang." Lalu yang ketiga, dikasih keluarga saudara. Istri, "Aku baru kawin, sorry aku harus ngurus istriku, sorry aku gak bisa datang." Kita bisa lihat ya, ini penyakitnya anak bungsu. Penyakitnya anak bungsu itu adalah apa? Saat kita ini meninggalkan pencipta kita melupakan pencipta kita gak peduli dengan pencipta kita. Dan kita cuman lebih mengejar dan peduli dengan ciptaannya yang diberikan kepada kita. Ini anak bungsu. Anak bungsu itu berkata seperti ini, "Tuhan harus berkati aku. Tuhan harus berikan segala yang aku mau. Tuhan harus bikin hidupku enak. Tuhan harus kasih aku kekayaan. Tuhan harus bikin bisnisku lancar. Tuhan harus bikin aku ini itu. Dan kita marah saat Tuhan gak kasih. Tapi kita sama sekali gak peduli dengan Tuhan. Dan kita tidak mau hidup untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Jadi anak bungsu itu begini, Tuhan untuk saya, tapi bukan saya untuk Tuhan. Itu anak bungsu. Suatu hari di Amerika saudara, pada waktu 9/11, ya kejadian 9/11, yaitu saat teroris itu menabrak Twin Towers, itu kan ribuan orang meninggal ya, puluhan ribu mungkin ya kalau nggak salah saya. Itu sebuah tragedi yang mungkin sampai sekarang ya merupakan salah satu tragedi terbesar sepanjang sejarah di Amerika. Nah pada hari itu saudara, pada waktu terjadi itu, banyak orang-orang itu berkata seperti ini, "Mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, gak mungkin Tuhan itu membiarkan ini terjadi." Banyak orang itu marah sama Tuhan. Lalu mereka itu cursing God, bisa ngerti ya, mengutuki Tuhan. Bilang bahwa Tuhan itu gak ada, Tuhan itu bohong, Tuhan itu palsu. Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini semua? Where is God? Ya, lalu anaknya Billy Graham, yaitu Billy Graham Jr. Ya, kalau saudara coba Google, ada sebuah interview yang terkenal, yaitu saat ada seseorang tuh tanya sama dia seperti ini, "Ngelihat kayak gini, apakah kamu masih percaya Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia lakukan semua ini?" Lalu Billy Graham itu cuma bilang seperti ini. Tuhan Yesus bilang seperti ini. Billy Graham Jr. bilang seperti ini, "Bagaimana bisa Amerika itu bertanya dan mempertanyakan Tuhan saat hal ini itu terjadi? Tapi pada saat semua hal itu baik, saat segala sesuatunya dalam keadaan baik, Amerika sama sekali tidak pernah mencari atau mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kalau sekarang terjadi seperti ini, baru engkau mempertanyakan keberadaan Tuhan?"
Itu loh penyakitnya anak bungsu. Saudara bisa lihat di sini. Saudara bisa lihat di sini ya. Jadi anak bungsu itu adalah seakan-akan Tuhan itu ada buat kita. Mau menikmati segala kebaikan Tuhan. Marah kalau Tuhan gak kasih apa yang kita mau. Tapi hati kita sama sekali tidak peduli dengan Tuhan. Kita hidup untuk kehendak kita sendiri. Kita hidup untuk agenda kita sendiri. Sehari-hari dalam keadaan semuanya aman, kita sama sekali tidak memasukkan Tuhan dalam agenda dan prioritas kita. Sama sekali kita nggak ingat Tuhan, sama sekali kita nggak ingin hidup untuk Tuhan. Tapi kita ingin menikmati semua benefit dan berkat-berkatnya. Itu penyakit anak bungsu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Bapak ini punya anak 2. Yang anak bungsu ini hilangnya, nakalnya itu kelihatan, saudara, jelas. Dia minta apa yang dia mau. Dia anggap bapaknya itu mati, dia anggap seperti bapaknya itu enggak hidup, dia pergi meninggalkan bapaknya. Tapi ingat anak yang kedua. Anak yang kedua ini kalau saya boleh jujur ya, ini lebih tricky. Ini lebih mirip daripada kebanyakan di antara kita. Setuju enggak saudara? Karena anak yang kedua, anak sulung ini hilangnya itu di dalam rumah. Dia enggak pergi meninggalkan rumah. Anak sulung ini sehari-harinya dia taat sama bapaknya. Dia bilang seperti ini, aku nih seumur-umur aku nih taat sama Bapa, tidak pernah sekalipun melanggar perintah Bapa. Bayangin saudara, ini anak baik-baik, anak yang saleh, anak yang tidak cacat dalam ketaatannya terhadap perintah Bapa. Tapi apa yang terjadi? Anak sulung ini hilang di dalam rumah, di tengah-tengah ketaatan dan kesalehan terhadap Bapa. Ya, Matius 15 ayat 8-9, Tuhan Yesus itu pernah mengeluarkan isi hatinya kepada kaum Farisi. Matius 15 ayat 8-9 kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi ya, yang di tengah-tengah ketaatannya mereka gagal melihat Yesus. Lalu Yesus mengutip apa yang pernah diberitakan oleh Nabi Yesaya, ya, dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yesus berkata seperti ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang anak sulung itu gini saudara, anak sulung ini gini. Secara dari luar, secara eksternal, anak sulung ini kelihatan sebagai seorang yang rajin melayani, rajin beribadah, rajin memberi kepada Tuhan, baik, taat, ya, hidup di dalam segala perintah Tuhan. Tapi apa yang menjadi motivasi hati anak sulung ini sangat jauh daripada Tuhan. Apa yang menjadi motivasi anak sulung ini, seperti yang tadi dia bilang, teriakkan kepada bapaknya, itu ternyata gini saudara, sama seperti apa yang anak bungsu inginkan. Tetapi caranya kalau anak bungsu ini minta, kasih, lalu aku pergi. Anak yang sulung ini beda, anak yang sulung ini taat sama bapaknya, melayani bapaknya, baik sama bapaknya, tapi sebenarnya apa yang hatinya itu inginkan, itu bukan karena dia mengasihi bapaknya, tetapi karena ia ingin mendapatkan sesuatu dari bapaknya. Charles Spurgeon pernah ngasih sebuah perumpamaan seperti ini. Ada seorang petani miskin, saudara, petani miskin. Lalu suatu hari, petani ini dari kebunnya ya menghasilkan 1 buah wortel yang sangat besar. Ya, satu-satunya wortel yang dihasilkan oleh kebunnya dia. Ya, lalu yang terjadi seperti ini, dia ambil wortel itu, lalu dia bawa kepada rajanya, ya. Lalu dia tuh tersungkur di depan rajanya, dia persembahkan, lalu dia bilang sama rajanya seperti ini, baginda yang baik, ya, karena aku begitu menghormati engkau, karena aku begitu mengasihi engkau ini, aku persembahkan satu-satunya wortel yang aku miliki dari usahaku. Wah, rajanya ini tersentuh saudara. Raja ini melihat apa yang diberikan petani itu, raja ini tersentuh. Lalu raja ini bilang seperti ini, oke, bangun hambaku, cepat bawa petani ini, kasih dia bagian yang terbaik di dalam kerajaan ini. Oke, ganti bajunya, kasih dia tanah yang terbaik, kasih dia semua perlakuan yang baik karena dia adalah hamba yang begitu mengasihi aku. Wah, luar biasa kan saudara ya, petaninya langsung senang, waduh terima kasih hambaku, terima kasih bagindaku, terima kasih rajaku. Nah, hambanya raja ini pada waktu ngelihat petani itu, hamba rajanya itu pikir gini, hebat ini ya, petani ini cuma ngasih wortel, dapat begitu banyak dari sang raja. Oke, aku punya ide. Lalu apa yang terjadi saudara? Besoknya hambanya rajanya ini kembali kepada rajanya.
membawa 2 ekor kuda. 2 ekor kuda yang sangat bagus, saudara, sangat bagus. Lalu dia tiba-tiba datang ke rajanya, dia bilang seperti ini, oke rajaku, bagindaku, yang aku hormati dan aku kasihi. Oh iya, ada apa hambaku? Hari ini aku persembahkan kepadamu 2 ekor kuda yang terbaik dari negeri ini. Oh, lalu rajanya ini, karena dia begitu berhikmat dan begitu bijaksana, rajanya ini bilang seperti ini, oke, terima kasih, keren kudanya, keren. Oke, tolong ya dibawa masuk, disimpan di dalam. Lalu hambanya ini bilang seperti ini, oh tunggu. Ini enggak salah ini. Kemarin aku tuh ngelihat ada seorang petani ngasih kamu cuman wortel. Dia cuman ngasih kamu wortel dan kamu kasih dia tuh reward yang begitu luar biasa. Hari ini aku kasih kamu tuh 2 ekor kuda yang harganya jauh lebih mahal dari wortel dan kamu gak kasih aku apa-apa. Gak salah ini raja, gak salah ini, what's wrong ini, apa ini, kenapa? Lalu rajanya ini dengan penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan rajanya bilang seperti ini, hambaku, kemarin petani itu memberikan wortel satu-satunya yang dia punya untuk aku. Akan tetapi hari ini engkau memberikan 2 ekor kuda yang bagus ini sih, luar biasa mahal nih, tapi bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu sendiri. Saudara bisa lihat? Charles Spurgeon bilang seperti ini, jika kita memberi kepada Allah dengan harapan bahwa pemberian kita itu akan membuat kita diberkati, kita diberi akses ke surga, kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk Allah. Kita memberi untuk diri kita sendiri. Timothy Keller pernah bilang seperti ini. Jadi saudara, ini kesimpulannya ya. Orang Timothy Keller pernah bilang seperti ini. Orang Kristen sejati menyadari bahwa baik dosa-dosa maupun perbuatan baik mereka, bukan cuma dosa loh saudara, bukan cuma menjadi anak bungsu, bukan cuma perbuatan-perbuatan yang buruk, tetapi saat kita menyadari bahwa kalau problem utamanya kita itu adalah di hati kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita bisa melayani, kita bisa ngasih ke Tuhan, kita bisa melakukan banyak untuk Tuhan dengan hati yang keliru, motivasi yang keliru, itu juga jadi penghalang buat kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Sehingga Timothy Keller bilang seperti itu, maupun perbuatan baik mereka bisa menjadi penghalang untuk mengandalkan Yesus. Oleh karena itu, kita perlu untuk bertobat, bukan hanya dari perbuatan buruk kita, tetapi juga dari perbuatan baik kita. Bagaimana situasi saat ini menunjukkan motivasi hati kita yang sebenarnya? Bagaimana COVID ini saudara, mungkin ya, kalau Tuhan mengizinkan bisnis kita mengalami kesusahan, kita mengalami proses-proses yang berat, kita kehilangan hal-hal yang mungkin berharga buat kita mengalami kerugian bisnis, atau mungkin kita kehilangan bisnis kita, atau kita kehilangan tabungan kita yang mungkin selama ini bertahun-tahun kita kumpulkan. Bagaimana situasi saat ini? Itu menunjukkan hal yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Kita marah sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Aku sudah melayani Engkau, aku sudah berdoa, aku sudah ngasih persembahan, aku sudah ngasih perpuluhan, kenapa aku masih mengalami ini semua? Kenapa aku masih kehilangan segala berkat-berkat itu? Kenapa aku harus masih mengalami kesusahan-kesusahan ini? Apa mungkin itu yang terjadi di dalam hati kita? Atau mungkin yang lebih simpel saudara ya, yang lebih simpel. Apakah mungkin gesekan-gesekan atau konflik-konflik di dalam pelayanan mengekspos hati anak sulung kita? Aku sudah melakukan ini, kayak Marta saudara, Marta ya, kasusnya Marta. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah berbuat banyak, gak ada yang apresiasi aku. Saudara gini ya, ini kalau saya boleh ngomong sedikit ya. Secara organisasi perlu untuk adanya apresiasi, perlu saudara ya.
Organisasi yang sehat, tim yang sehat pasti saling mengapresiasi. Tapi ini catatan untuk kita pribadi. Renungkan ini saudara, renungkan ini baik-baik. Ini catatan untuk kita pribadi. Benar-benar untuk perenungan pribadi kita. Saat ini ya, kita awalnya melayani Tuhan dengan motivasi untuk apa? Oh, aku ini melayani untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Lalu karena kita enggak diapresiasi, let's say misalnya kita enggak mendapatkan apresiasi yang kita mau, lalu kita memutuskan untuk stop, enggak pelayanan-pelayanan lagi. Saya pengen tanya sih buat saudara. Dan ini mungkin jadi reminder buat kita semua. Emangnya dari awal kita ini melayani untuk apresiasi? Apakah motivasi kita dari awal melayani itu dapat apresiasi? Bukannya nggak boleh loh dapat apresiasi saudara. Tapi misalnya nggak dapat apresiasi pun, kita ini pelayanan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan sesuatu yang begitu besar buat kita. Sehingga hari ini ya, kita mau melakukan apapun untuk Tuhan, Tuhan gak kasih kita apa-apapun, itu sudah lebih daripada impas saudara. Saya kasih tahu. Apa yang Tuhan itu sudah lakukan buat kita, mati di atas kayu salib, membayar dosa-dosa buat kita, itu sudah jauh lebih daripada impas dengan apa yang kita ini bisa kerjakan buat dia hari ini. Apalagi apresiasi. Sorry kita ngomong seperti ini aja loh. Aku nih loh, sudah pelayanan kok gak diberkati. Kita ngomong seperti itu aja, itu menurut saya kita gagal paham. Kita sudah lupa akan keindahan Injil. Kita sudah lupa kita ada di sini terlebih dahulu. Bukan karena kita yang memberikan hidup kita buat Tuhan, bukan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. Kalau Tuhan yang bukan Tuhan yang terlebih dahulu memberikan nyawanya dan hidupnya bagi kita, kita hari ini gak akan ada di sini. Kita tidak akan bisa melakukan satu hal pun buat Tuhan, gak ada saudara. Jadi hati anak sulung ini tahu saudara, fatalnya apa? Hati anak sulung ini merasa bahwa segala perbuatan baiknya itu bisa membuat dia itu bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan gak fair. Aku sudah baik kepadamu, engkau harus baik kepadaku. Tuhan, aku sudah melakukan A, B, C, D untukmu, engkau harus memberikan kepadaku A, B, C, D juga. Tuhan, aku sudah ekstra radikal buat engkau. Aku sudah memberikan semuanya untuk melayani engkau. Tapi aku gak dapat apa yang seharusnya layak untuk aku dapatkan. Injil mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah memberikan yang jauh lebih besar dari apa yang kita ini bisa lakukan buat Tuhan hari ini. Nah oleh karena itu saudara, ingat, obatnya untuk anak bungsu dan obatnya untuk anak sulung itu adalah melihat keindahan kasih Tuhan lewat Injil. Untuk anak bungsu, Injil berkata seperti ini, bahwa hati Bapa itu mengasihi engkau. Gak peduli seberapa jauh engkau telah lari keluar dari rumah, hari ini engkau memutuskan untuk kembali, maka tangan Bapa, pelukan Bapa itu terbuka lebar untukmu. Dan perlu ketahui ini, bahwa gak peduli seberapa jauh anak bungsu ini lari dan berusaha untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan menurut versinya sendiri. Anak bungsu ini akhirnya menyadari bahwa tidak ada satu tempat pun di dalam bumi ini yang lebih baik daripada di dalam hadirat kasih Bapa. Jadi mungkin kita di tempat ini, kita tanpa sadar, kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan agenda kita sendiri. Kita hidup di luar Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Dan hari ini kita sadar bahwa tidak ada satupun tempat yang lebih baik daripada di rumah Bapa. Nah hari ini untuk anak bungsu, Injil berkata seperti ini. Yesus mati buat saudara, supaya saudara bisa pulang ke rumah Bapa. Dan Bapa selalu menerima kembali saudara dengan kasih yang tidak terbatas. Nah lalu untuk anak sulung, ini untuk anak sulung. Perhatikan baik-baik di ayat ke berapa ya itu? Pada waktu Bapa berkata seperti ini. Saya sebentar lagi selesai. Perhatikan di ayat ke
31, ya bapak itu berkata saat anak sulung tuh marah gitu kan, ranting gitu kan, wah bapak gak ngasih aku ini, aku udah gini, bapak gak ngasih ini. Lalu sang bapak itu menceletukan sebuah kalimat, ya yang terkenal sekali sih, tapi hari ini kita akan lihat apa sih artinya. Bapak itu bilang seperti ini, anakku yang sulung, segala sesuatu yang aku punya, ini milikmu juga. Ingat ya, bapak itu berkata seperti itu. Nah saudara mesti tahu artinya itu apa, begini. Pada waktu di zamannya itu, ya pada waktu Tuhan Yesus itu ngasih perumpamaan seperti ini, umumnya tradisinya adalah seperti ini. Kalau seorang bapak ini punya dua anak, ya punya dua anak sulung dan anak bungsu, ya maka yang anak sulung ini akan dapat 2/3 warisan daripada bapaknya. Lalu yang bungsu ini dapat 1/3 warisan dari bapaknya. Oke? Sampai sini ngikutin ya matematikanya ya. Anak sulung dapat 2/3, anak bungsu dapat 1/3. Oke? Lalu pada waktu anak bungsu ini pergi 1/3. Hartanya tinggal berapa? 2/3, benar ya? Jadi hartanya 2/3. Jadi kalau saudara lihat ceritanya itu kan gini, tanahnya bapaknya ini langsung dibagi 2/3, 1/3. Yang 1/3 ini dijual sama anak bungsu. Semua, segala isi dijual, dipakai foya-foya, benar ya? Lalu habis semuanya. 1/3 ini habis. Hartanya bapak tinggal 2/3. Ini kok jadi belajar matematika nih ya, nggak apa-apa ya, ikutin sedikit ya. Tinggal 2/3 ya. Nah lalu pada waktu si bungsu ini datang, hartanya bapak yang tinggal 2/3 tadi dikasih 1/3-nya lagi kepada si bungsu. Karena si bungsu ini datang dan pada waktu bapaknya ini ngasih dia jubah lagi, cincin lagi, statusnya itu dikembalikan lagi, maka si bungsu ini menjadi ahli waris yang sah lagi. Saudara mesti ngerti ini. Jadi pada waktu bapaknya ini ngomong, sekarang nih segala sesuatu punya aku udah jadi punyamu, itu secara literal saudara. Bahwa gini, bahwa kembalinya kita, untuk kita ini bisa kembali diterima kepada Bapa, itu ada sebuah harga yang begitu mahal. Perhatikan baik-baik. Kita gagal pahamnya itu gini loh. Injil tuh nggak jadi sesuatu yang indah buat kita karena gini. Karena kita ini ngerasa kita nerima gratis, bener nggak? Oh kasih karunia itu gratis, enak dong kasih karunia itu gratis. Ya gratis bukan berarti nggak ada harganya. Gratis tuh karena kita nggak bisa bayar, bisa ngerti nggak? Kita ini nggak bisa bayar sehingga harus ada orang lain yang bayar buat kita. Nah di dalam kasus ini saudara, pada waktu anak bungsu ini datang ya untuk kembali kepada orang tuanya, ada harga yang begitu mahal yang dibayar oleh sang bapak kepada anak bungsu ini. Sehingga pada waktu dia itu bilang sama anak sulung, segala harta yang kupunya ini sekarang milikmu. Itu benar saudara. Bapaknya ini sudah nggak punya apa-apa lagi. Segala sesuatu untuk anaknya. Oke sampai sini nangkep ya. Sampai di sini nangkep ya. Nah sekarang ingat tadi saya bilang. Lukas 15 ini kan terdiri dari 3 perumpamaan. Yang temanya itu sama. Yaitu ada sesuatu yang hilang. Lalu bagaimana Yesus itu ngasih perumpamaan sesuatu yang hilang itu ada orang yang menemukan. Ya. Di perumpamaan yang pertama gembala. Domba yang hilang ini luar biasa saudara. Domba yang hilang punya 100. Satu hilang, 99 ini dipinggirin. Lalu gembalanya ini cari, pokoknya satu ini harus ketemu. Sehingga dombanya dia itu utuh 100. Dengan kata lain Tuhan Yesus itu mau ngomong apa seperti ini. Yang dilakukan kepada Allah untuk menyelamatkan manusia. Yaitu apa? Yaitu gini saudara. Yaitu gini. Domba ini bisa gak hilang, pasti utuh 100. Itu bukan karena hebat dombanya. Tapi karena kehebatan sang gembala. Setuju saudara ya? Iman kita ini ya, iman kita. Kalau misalnya kita ini berharap bahwa kita ini bisa tetap diselamatkan atau kita ini bisa tetap berpegang pada Tuhan karena kekuatan kita keliru. Kita ini bisa tetap berada di dalam kasih Tuhan itu bukan karena kita yang terus megang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang kita. Bukan karena dombanya ini pinter, bayangin saudara, nyari 199 ditinggal. Kira-kira yang 99 ini kalau kira-kira terserah deh dombanya mau ngapain, yang 99 ini bubar gak saudara? Hilang semua ya benar ya. Tapi pasti utuh 100 itu bukan karena kehebatan dombanya, tapi karena sang gembala yang menjaga dan memastikan bahwa domba yang hilang siapapun, hilang dimanapun, pasti akan ditemukan oleh sang gembala. Oke? Nah yang kedua lebih keren lagi perumpamaannya. Bayangin saudara, koin yang hilang, bayangin koin yang hilang. Siapa di sini punya koin? Punya koin, ya satu dah gini saudara ya, saya kasih perumpamaan ya. Saya punya koin nih satu nih, saya punya koin nih satu. Lalu saya nggak sengaja ya, koin ini tiba-tiba terlempar gitu, plek di situ, oke? Di sini ya, koin ini jatuh terlempar di sini. Lalu saya ini pulang, saya pergi makan sama kalian gitu ya, wah lalu sedang udah oke sampai
berapa hari gitu. Lalu saya ini lupa, loh koin saya kemarin di mana ya jatuh hilang ya. Nah sekarang saya tanya saudara, kira-kira bisa nggak koinnya ini jalan sendiri pulang ke rumah saya saudara? Bisa nggak? Nggak bisa saudara ya. Kalau tadi domba sebodoh-bodohnya masih mending, punya kaki, punya tangan. Kalau koin ini hilang saudara ya, sampai 10 tahun lagi, sampai 20 tahun lagi, sampai 30 tahun lagi, koin yang hilang itu akan ada di situ selamanya. Setuju? Setuju ya saudara ya? Sampai orang yang punya koin ini menemukan koin itu dan bawa koin itu pulang. Saudara bisa lihat di sini bagaimana Tuhan itu menggambarkan kehilangannya manusia. Dan bagaimana Tuhan itu yang datang menyelamatkan kita, bukan karena kita. Bukan karena inisiatif kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Tuhan yang datang dan menemukan kita dan bawa kita pulang. Nah pertanyaannya gini saudara, di kasus anak yang hilang ini, kalau domba gembala yang nemuin. Kalau mata uang ini, koin ini, yang punya koin yang nemuin. Nah di dalam ceritanya anak yang hilang ini, Tuhan Yesus enggak ngasih format cerita yang sama. Bisa ngeliat ya, di perumpamaan tentang anak yang hilang ini, siapa yang menemukan? Siapa yang menemukan? Anak yang hilang ini, siapa yang menemukan saudara? Enggak ada ya, cerita itu seakan-akan kalau bahasa filmnya itu di cliffhanger gitu saudara. Tep, ditutup lalu stop, enggak ada kelanjutannya. Si sulung yang hilang ini tuh siapa yang menemukan? Nah apa yang terjadi? Yesus tuh ngasih kepada kita sebuah pointing gitu ya, sebuah petunjuk Injil. Ini gospel connectionnya di sini. Yesus tuh ngasih kepada kita sebuah gambaran bagaimana cerita ini itu mengarahkan kita kepada Dia sebagai saudara sulung kita yang sejati. The true elder brother. Yesus itu saudara sulung kita yang terjadi. Kita mesti tahu bahwa kalau di cerita yang pertama ada gembala yang menemukan. Di cerita yang kedua ada pemilik koin yang menemukan. Di cerita yang ketiga, Tuhan Yesus itu pengen saudara dan saya tahu bahwa Dia adalah kakak sulung kita yang sejati. Yaitu apa? Yaitu Dia yang kehilangan nyawanya, menyerahkan nyawanya, memberikan dirinya untuk menemukan adik-adiknya yang hilang. Siapa itu? Saudara dan saya. Jadi setiap kali kita melihat salib, setiap kali kita mendengar Injil, setiap kali kita diingatkan akan pengorbanan Yesus, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak hanya menghendaki pelayanan kita, persembahan kita, kebaikan kita, no. Tuhan menghendaki hati kita dan keseluruhan kasih kita. Oleh karena itu hanya Injil yang dapat membawa hati anak itu pulang kepada Bapaknya. Yesus saudara sulung kita yang sejati itu digambarkan di Filipi 2 itu saudara. Filipi 2 ayat 5-11 berkata seperti ini Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh hati dan pikiran yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menemukan saudara-saudaranya dan membawa mereka kembali pulang ke rumah Bapa. Kita tutup dengan reflection. Sambil kita siapkan perjamuan kudus, saya undang saudara untuk semua bangkit berdiri. Mari kita tutup dengan reflection ya. Kita renungkan sedikit. Di mana hati kita berada selama ini? Apakah di tengah-tengah kegiatan dan sibuknya pelayanan kita, hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Coba saudara, perhatikan baik-baik. Mungkin kita sibuk melayani, kita sibuk menggembalakan komsel, kita nggak pernah lubang ngasih perpuluhan, tapi kita semua lakukan itu karena kita takut nggak diberkati. Kita takut Tuhan marah sama kita. Kita melakukan itu semua karena untuk diapresiasi orang, untuk aktualisasi diri kita, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, supaya Tuhan menjawab doa kita atau motivasi kita,
Sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan. Karena terlebih dahulu apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Apakah di tengah-tengah kesibukan, apakah selama ini kita hanya menginginkan berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak peduli dengan Tuhan sama sekali. Setiap hari kita mungkin doa sama Tuhan. Tuhan berkati ini, berkati itu. Tuhan tolong dong ini. Tuhan tolong dong kasih aku jodoh. Tuhan tolong dong kasih aku bisnis yang bagus. Tuhan tolong dong kasih aku pekerjaan yang baru. Tapi kita sama sekali gak peduli dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita sama sekali gak mau mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk melayani Dia. Kita sama sekali hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kita marah saat Tuhan gak memberikan apa yang kita mau. Kita marah saat kita gak diapresiasi. Kita lupa bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Bagaimana kita melewati situasi saat ini? Mungkin lewat COVID ini Tuhan ngajak kita untuk bertobat secara dalam. Mengembalikan hati kita kembali kepadanya. Kenapa? Karena dulu pada waktu kita sibuk, segala kesibukan kita, ya, itu membuat Tuhan itu begitu hilang dari kehidupan kita. Segala waktu, tenaga, pikiran kita semuanya ada di bisnis kita, di pekerjaan kita, di karir kita, di keuangan kita. Tuhan sama sekali tidak ada di dalam agenda kita. Tuhan sama sekali gak ada di dalam hati kita. Sehingga hari ini mungkin Tuhan mengizinkan ini semua untuk memprotoli berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menjadi kembali yang utama dan pertama di dalam hati kita. Saudara, orang yang ngerti Injil ya, menurut saya, orang yang mengerti Injil itu setiap hari mungkin ya menurut saya, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, mungkin bunyinya itu cuma seperti ini. Lagu itu loh saudara. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Meskipun kita ini sebenarnya nggak akan pernah bisa membalas kebaikannya Dia. Bisa ngerti ya saudara ya? Lagu ini tuh cuma retorika. Tidak ada satu cara pun kita bisa balas kebaikannya kebaikannya Tuhan. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, kita tuh nggak bisa kalau kita nggak ngomong seperti itu. Kita nggak bisa dengan kita tuh tidak merasa berhutang kepada Tuhan. Bisa ngerti ya? Boro-boro kita melakukan ini supaya Tuhan berkati. Boro-boro itu Tuhan melakukan ini. Enggak, Injil itu berkata kepada kita seperti ini. Kita melakukan ini semua karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Itu membuat kita di saat yang sama, kita nggak asal-asalan sama hidup kita. Karena kita tahu hidup kita ini sudah dibayar dengan harga yang begitu mahal. Kita akan ngasih pelayanan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dulu buat kita. Nah biarlah ini yang jadi renungan pagi ini buat kita.